Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 262, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Mendengar pembicaraan Putri dan Agnes, orang di sekitar menatap Rahman dengan tatapan senang di atas penderitaan orang. Rahman tadi memang terlalu keterlaluan, jadi kualat jika dia tidak diperbolehkan untuk naik ke dalam pesawat. Alpius dan Sinta sedikit khawatir, jika Rahman tidak diperbolehkan untuk naik pesawat, maka mereka hanya bisa naik MRT untuk kembali. Yang paling utama adalah kini Rahman datang untuk menghadiri lomba. Jika ini mempengaruhi suasana hatinya, bagaimana dia bisa lomba dengan tenang? Direktur Wijaya, maaf sudah merepotkanmu. Sinta mengatakan dengan perasaan bersalah. Tidak masalah. Rahman menggelengkan kepalanya dan malas untuk membuka matanya. Dia tidak memedulikan masalah ini sedikit pun. 2 jam kemudian, akhirnya pesawat tiba di bandara offshore. Alpius selalu mengkhawatirkan masalah ini, tetapi Rahman malah ketiduran. 2 hari ini dia tidak tidur nyenyak karena masalah Agnes. Kini setelah tidur lelap, dirinya menjadi segar kembali. Setelah turun dari pesawat, Sugiono dan Putri tetap mengikuti di belakang Rahman. Beberapa penumpang juga mengikuti untuk menghebohkannya. Sinta juga dalam waktu pertama menghubungi orang untuk menjemput mereka. Dia menolehkan kepala melihat sekilas Sugiono dan Putri. Rahman teringat sebelumnya saat mereka berdua berada di atas pesawat, sepertinya ingin mencari orang untuk mengejek perkataannya. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Albuchori. Aku memukul orang di dalam pesawat, sepertinya orang itu menghapus hak penerbanganku. Apakah kamu punya kenalan di kantor pusat penerbangan? Rahman menanyakannya. Ada. Pesawat apa yang kamu tumpangi? Albuchori bertanya. Lion Air, penerbangan ke offshore. Rahman berkata. Baik, aku bantu kamu selesaikan masalah ini. Albuchori berkata. Rahman mematikan ponselnya. Setelah beberapa menit kemudian, dia melihat beberapa pihak kepolisian bandara yang berjalan ke arah mereka. Putri dengan panik berkata, dialah yang memukul temanku. Pihak kepolisian menatap Rahman, lalu salah satu menanyakan, apakah kamu sengaja memukul orang di dalam pesawat? Kerumunan orang tersebut menatap Rahman dengan menertawakannya, melihat apakah Rahman berani untuk mengakuinya. Jika Rahman tidak berani mengaku, maka mereka akan membantu menjadi saksi, dan beri Sugiono sedikit muka. Iya, di luar dugaan semua orang, Rahman ternyata menganggukkan kepala dan menanggung masalah ini. Ikuti kami, pihak kepolisian melihat Rahman yang sangat kerja sama membuat mereka terkejut, dan mereka juga tidak perlu mengeluarkan borgol untuk menahan tangannya. Boleh. Rahman juga menganggukkan kepala dengan sangat bekerja sama dengan mereka. Hei bocah, kenapa kamu tidak bertindak sembarangan lagi? Keluarkan kesombongan kamu saat berada di atas pesawat. Sugiono menertawakan karena penderitaannya. Boom. Rahman tanpa berkata apapun, dia langsung menendang Sugiono hingga terbang keluar. Semua orang menjadi saksi. Tidak disangka dia masih berani memukul orang. Ini di depan pihak kepolisian. Mulut sekumpulan polisi tersebut juga terbuka. Awalnya mereka mengira Rahman yang sangat bekerja sama, mungkin bukanlah orang yang tidak takut mati. Tidak disangka dia masih berani memukul orang di hadapan mereka, ini sangat keterlaluan. Pak polisi, lihatlah. Sembarangan sekali, dia tidak menganggap kalian sedikit pun, masa kalian masih tidak menahannya? Putri mengatakan dengan marah. Ekspresi beberapa polisi tersebut berubah. Pertama mereka tidak terlalu senang dengan Rahman, kedua mereka sangat malu karena disalahkan oleh seorang perempuan secara langsung. Borgol tangannya, bawa pergi. Kapten polisi mengatakannya dengan cuek, kemudian seorang polisi langsung mengeluarkan borgol dan memborgol tangan Rahman.
Rahman sangat bekerja sama sepanjang proses, wajahnya masih tersenyum. Melihat tangan Rahman yang diborgol, Sugiono yang berdiri kembali dari lantai sudah tenang. Dia memang sedikit lemah, kenapa bocah ini begitu sembarangan? Hingga tidak beri polisi muka sedikit pun. Sialan, baguslah setelah masuk ke dalam kantor, lihat bagaimana nanti aku menghabisimu. Sugiono memikirkannya dengan sangat sadis, kemudian mengeluarkan ponsel dan menghubungi ayahnya. Dia ingin menggunakan hubungan ayahnya dengan kantor polisi untuk memberi Rahman pelajaran. Rahman barusan dibawa pergi oleh polisi, ekspresi Alpius dan Sinta sangat buruk, mereka sangat khawatir. Jika ini di kota Yuzoda atau di Mitra Global, mereka masih bisa menggunakan hubungan mereka, tetapi karena ini di offshore, jadi mereka tidak bisa membantu apapun. Setelah Sugiono selesai telepon, dia juga membawa Putri mengikutinya. Dia harus melihat Rahman diberi pelajaran, jika tidak dia tidak akan puas. Dia sudah memikirkannya, setelah Rahman diberi pelajaran di dalam kantor, dia juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Rahman dikeluarkan, dia akan menghabisinya langsung, jika tidak maka dia bukan Sugiono lagi. Hanya saja, barusan keluar dari bandara dan sampai di samping mobil polisi, ponsel kapten berdering, kemudian ekspresinya langsung berubah. Numpang tanya, apakah namamu Rahman? Kapten bertanya dengan sangat sungkan. Orang-orang yang mengikuti Sugiono sedikit tidak mengerti apa maksud kapten, kenapa tidak lakukan sesuai proses. Bukankah ini saatnya menahan brengsek ini ke dalam mobil dan membawanya ke kantor, untuk apa menanyakan hal tidak berguna ini? Rahman tersenyum dan menganggukkan kepala berkata, betul, jika tidak percaya, boleh periksa KTP-ku. Dia pastinya tahu jika Albuchori sudah menghubungi teman yang bekerja di kantor pusat penerbangan. Ah, kamu beneran Tuan Rahman. Maaf, kita salah tangkap orang. Maaf sekali. Kapten mengatakan sambil membuka borgol secara langsung, sehingga membuat beberapa polisi lain menjadi bingung. Tidak masalah, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Rahman melihat kapten kemudian mobil polisi di sampingnya dan berkata, menurutku peralatan pelayanan kalian sudah saatnya diganti, nanti kembali beritahu atasan kalian untuk menghubungiku. Aku akan menyumbang 100 miliar kepada kantor kalian untuk memperbarui peralatan kalian saat pelayanan. Pasti ada maksud dari tindakan Rahman. Offshore pastinya sebuah pasar besar setelah perusahaan teknologi, jika mereka percaya padanya, dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat sebuah hubungan di sini. Kedepannya produk teknologi pertama yang diteliti, sebelum dipasarkan, pasti harus dipamerkan di seluruh kota metropolitan internasional. Tampak jelas jika kota Yuzoda masih sulit untuk mencapai tingkat seperti kota metropolitan internasional, offshore adalah target strateginya. Jadi cepat lambat dia harus mencari hubungan di sini. Mungkin juga bisa membangun perusahaan teknologi kedua di sini. Pastinya harus menunggu suksesnya pasar perusahaan teknologi kota Yuzoda dan penelitian proyek. Perkataan Rahman membuat semua orang terkejut. Menyumbang 100 miliar kepada kantor polisi. Sial, bocah ini terlalu pandai berpura-pura. Jika dia punya kemampuan ini, dia sudah bisa membeli pesawat pribadi, untuk apa masih duduk pesawat umum? Tidak ada satupun orang yang percaya padanya. Kapten melihat Rahman yang memberikan kartu namanya, dalam hatinya tersenyum pahit, pastinya dia juga tidak percaya jika Rahman akan menyumbang 100 miliar untuk kantor mereka. Tapi dia juga tahu jika kartu nama ini akan diberikan kepada kepala biro, karena kepala biro yang menghubunginya secara langsung untuk melepaskan Rahman, mungkin saja mereka saling kenal. Jika nanti membahas masalah ini, bukankah dia yang akan menanggungnya? Alpius dan Sinta sedikit terkejut karena Rahman yang dilepas. Tapi melihat Rahman tidak masalah, mereka juga sudah tenang. Apakah kamu beneran akan menyumbang 100 miliar kepada mereka? Setelah naik ke dalam mobil dengan tujuan ke hotel, Sinta bertanya karena penasaran. Bersambung.